Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Iya, hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Masih dari kitab Kejadian. Ya, judul khotbah kita adalah Nuh dan air bah. Judul khotbah kita adalah Nuh dan air bah. Apa judulnya Bapak Ibu? Nuh dan air bah. Kenapa air bah itu didatangkan oleh Tuhan? Karena manusia itu sudah sangat jahat. Iya Bapak Ibu. Sudah sangat jahat, sudah sangat berdosa. Itulah sebabnya Allah menghukum manusia. Dan penghukuman Allah itu adalah wujud Allah itu benar. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Allah itu benar, maka yang salah harus dihukum. Jangan dibiarin. Benar nggak Bapak Ibu? Sama juga kalau Bapak Ibu di keluarga, kalau ada anak saudara yang salah atau melanggar, saudara hukum atau enggak? Dihukum, cuma dihukum dengan kasih sayang. Amin Bapak Ibu. Iya, demikian juga kalau kita di kantor, ketika ada staf yang melakukan kesalahan, dihukum enggak? Dihukum. Walaupun ya ada ukurannya, ada takarannya. Amin Bapak Ibu. Enggak asal dihukum, enggak. Iya. Hal yang sama juga dengan Allah. Ketika Allah menghukum dunia akibat kejahatan dunia, akibat dosa dunia, maka Allah menghukum dengan kasih. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi kasih dengan kasih. Jadi di satu sisi Allah harus menegakkan kebenarannya. Di satu sisi Allah menghukum dengan kasihnya. Dan saudara tahu wujud yang paling ideal itu salib. Amin Bapak Ibu. Iya, salib ini adalah wujud Allah menyatakan kebenarannya. Wujudnya apa? Salib ini hukuman mati. Jadi ketika berdosa manusia harus dihukum. Bahkan upah dosa adalah maut, jadi harus mati. Tapi kasihnya dinyatakan Allah, yang dihukum bukan manusia. Tapi Yesus anaknya yang tunggal menggantikan kita. Jadi itulah wujud kasih Allah. Tapi juga ada wujud kebenaran Allah dengan Yesus mati di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Iya gitu. Saya juga ketika dulu masih anak saya kecil Bapak Ibu. Ketika dia nakal saya pukul juga. Cuma ya mukulnya bukan pakai benda keras gitu Bapak Ibu. Sesuai Alkitab lah. Sesuai Alkitab anak itu harus dihukum. Cuma hukumnya bukan pakai kayu atau besi gitu Bapak Ibu. Dipukuli juga sembarang. Enggak. Iya, dengan kasih. Iya, dengan yang benda lentur. Seperti apa? Sapu lidi atau rotan. Yang ini dipukul juga bukan asal. Bukan kepalanya atau mukanya. Bukan. Tapi bagian yang paling empuk, yang paling banyak dagingnya. Di mana? Di pantat. Jadi dipukulnya gitu. Amin. Dan yang luar biasanya lagi, ketika saya pukul anak saya di kamarnya, kembali ke kamar saya nangis sendiri. Ya gitu Bapak. Itu menunjukkan saya menghukum tapi juga dalam kasih. Amin. Iya, karena saya merasa saya memukul diri saya sendiri. Hal yang sama juga dengan Allah. Ketika Allah menghukum, Allah itu sebenarnya sedih. Tapi ya itu, Allah adalah kebenaran, maka kebenaran harus ditegakkan. Jadi saudara bisa bayangkan betapa kacaunya dunia ini kalau ada kejahatan tidak ada hukumannya. Maka manusia akan semakin jahat. Benar nggak Bapak Ibu? Makanya ketika ada korupsi atau apa, ada penjara, ada hukumannya. Coba seandainya ada orang korupsi dibiarin aja. Apa yang terjadi? Korupsi merajalela, benar nggak? Kejahatan merajalela, jadi makin kacau dunia ini ya. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Jadi kebenaran itu harus ditegakkan, tapi ditegakkan dengan kasih. Oke, hal yang sama juga dengan kisah Nuh dan air bah. Iya, air bah itulah wujud penghukuman Allah, sedangkan Nuh itulah wujud. Walaupun dunia dihukum, ada manusia yang beroleh kasih karunia-Nya. Amin. Coba kita lihat sekarang Kejadian 6 ayat 8. Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan 14. Nah, Kejadian 6 ayat 9 sampai 14 kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 9, Bapak Ibu ayat 10, demikian saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Ya.
Coba kita lihat Kejadian 6 ayat 9 saya baca, nanti Bapak Ibu ayat 10 ya. Demikian kita gantian ganjil genap. Saya mulai. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 10 Bapak Ibu. Ya, ayat 11-nya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12 Bapak Ibu. Nah, rusak benar Bapak Ibu. Kalau Allah berkata rusak benar itu benar-benar rusak ya. Ayat 13. Ayat 13. Ya, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14 terakhir. Jadi bumi itu sudah rusak bener. Kejahatan di mana-mana. Jadi Allah, karena Allah Maha benar maka harus menghukum dosa. Makanya ada hukuman. Ya, tapi Allah juga menyatakan kasihnya. Nuh dan keluarganya diselamatkan. Benar nggak Bapak Ibu? Berapa orang yang selamat? Nuh dan istrinya. 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan istrinya. Jadi totalnya 8. Nah, makanya ada orang berkata angka 8 angka cantik. Ya, enggak ya Bapak Ibu ya. Semua angka cantik di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya. Tapi memang cantik juga sih 8. Enggak ada ujungnya Bapak Ibu ya. Terus nyambung gitu kan. Jadi seakan-akan itu ya hidup yang kekal gitu Bapak Ibu, ya kan? Ya makanya lambang dari tiada terbatas adalah angka 8 dibalik gitu Bapak Ibu. Jadi bentuk angka 8 tapi tidur angka 8-nya. Bener nggak? Itu simbol dari tidak terhingga, tidak terbatas. Karena apa? Nggak ada ujungnya. Bener Bapak Ibu ya? Iya. Jadi gitu ya. Jadi Allah itu Maha benar, maka harus menghukum dosa, harus menghukum kesalahan. Iya, tapi juga Allah menyatakan kasihnya. Dan yang mendapat kasihnya siapa sini? Nuh dan keluarganya. Oke Bapak Ibu, Nuh dan keluarganya. Padahal yang taat itu siapa Bapak Ibu? Nuh aja. Yang bergaul dengan Allah, Nuh saja. Iya karena dikatakan Nuh bergaul dengan Allah. Tidak ada dikatakan Nuh dan keluarganya bergaul dengan Allah. Ada? Enggak ada. Jadi hanya Nuh aja ya. Iya. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika seorang benar, sebagai bapak yang benar, sebagai ibu yang benar, maka itu bisa menjadi berkat bagi keluarga saudara. Amin. Sebaliknya juga, kalau saudara berdosa, dalam Alkitab Perjanjian Lama ada dikenal dengan kutuk 3, 4, 7 keturunan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi gitu ya. Iya ada. Makanya kita sebagai orang tua harus benar. Amin Bapak Ibu. Benar. Maka kebenaran saudara membuat keluarga saudara juga diberkati. Oke Bapak Ibu. Iya gitu ya. Kayak Nuh ini. Yang bergaul dengan Allah cuma Nuh. Tapi keluarganya diberkati. Anaknya dan mantunya, istrinya juga diberkati. Kan luar biasa kan? Iya, dan itu pelajaran bagi kita ya. Jadi ketika saudara benar, maka keluarga saudara juga bisa diberkati. Amin Bapak Ibu. Iya, gitu Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat Kejadian 8 ayat 4. Jadi Allah kemudian menyuruh Nuh membuat bahtera. Dan Nuh dan keluarganya disuruh masuk bahtera, termasuk juga hewan-hewan berpasangan masuk bahtera. Ya, jadi mereka yang di dalam bahtera selamat. Dan itu bahtera itu gambaran siapa? Yesus. Kelak kita di dalam Yesus, maka walaupun dunia dihukum Allah, tapi kita di dalam Yesus
selamat. Amin Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang ada gambaran orang Kristen di gereja sebagian gitu ada perahu gambaran salib di atas ya. Benar nggak Pak? Saudara pernah lihat? Gitu. Jadi Bahtera itu kira-kira gambaran Yesus gitu loh Bapak Ibu. Ketika kita ada dalam Bahtera, ketika kita ada dalam Yesus, maka walaupun alam hukum dunia, saudara bebas hukuman, saudara selamat. Amin. Saudara tahu selamat itu orang pertama menginjakkan kaki di bulan. Masa sih Pak? Bukannya Louis Armstrong Pak? Iya, sama barang selamat. Kok masa sih? Iya. Buktinya apa Pak? Gini buktinya. Dikabarkan Louis Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Nah jadi selamat. Dengan selamat. Jadi selamat termasuk nginjak kaki di bulan. Bercanda Bapak. Saudara jangan terlalu serius lah. Oke. Ya enggak. Jadi benar ya, orang pertama di bulan ya, selamat ya. Ya benar kan? Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Haleluya. Bercanda gak apa-apa Bapak Ibu. Jangan terlalu serius. Oke, jadi selamat orang pertama di bulan ya. Ya oke Bapak Ibu bercanda. Nah jadi Allah menyuruh Nuh itu membuat Bahtera. Dan Nuh dan keluarganya masuk ke dalam Bahtera. Kemudian terjadi air bah. Seluruh makhluk di bumi, bukan hanya manusia ya, bukan hanya manusia, termasuk juga hewan-hewan mati semua. Bahkan hasil penelitian termasuk dinosaurus, T-Rex itu juga mati semua ya. Iya. Pokoknya yang saudara lihat itu ya Jurassic Park gitu Bapak Ibu, mati semua itu. Jadi katanya demikian ya Bapak Ibu. Jadi makhluk-makhluk purbakala itu mati semua ya. Ya, sehingga apa? Sekarang makhluknya kecil-kecil. Nggak mengerikan seperti zaman dulu ya. Ya itu dia. Jadi gitu, ya. Jadi mati semua. Yang selamat yang ada di dalam Bahtera. Iya, yang ada dalam Bahtera. Lalu terjadilah Bahtera itu ngambang-ngambang gitu Bapak Ibu. Selama berapa? 150 hari. 150 hari ya. Atau itu 5 bulan. Kira-kira 5 bulan. Tetapi pada bulan ke-7 pada hari ke-17 Bahtera itu terkandas. Di mana terkandas? Pegunungan Ararat. Ya, Ararat ya. Ya, bukan orang Batak ya. Kalau Rarat itu artinya tuman gitu ya bahasa Batak. Rarat ho. Rarat itu artinya Ararat. Coba kita lihat ayatnya. Kejadian 8 ayat 4. Kejadian 8 ayat 4. Iya. Kita nyantai aja Bapak, asik ya. Walaupun sebenarnya kita membahas cerita Alkitab ini dalam loh Bapak. Dalam ini. Nanti saudara rasakanlah. Singkapan gitu Bapak Ibu ya. Tapi kita bawain dengan santai. Supaya saudara gak pening kepala ya. Gak pening. Ya, coba lihat kejadian 8 ayat 4, kejadian 8 ayat 4, akhirnya Bahtera itu terkandas di pegunungan Ararat. Ya, kejadian 8 ayat 4, nih saya bacakan atau kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17, bulan itu terkandaslah Bahtera itu pada pegunungan Ararat. Iya. Bukan rarat. Nah, kalau rarat bahasa Batak itu tuman ya. Dikasih hati minta jantung. Rarat. Amin. Iya. Kok ngerti aja Pak? Iya saya kan orang Batak. Cuma casingnya casing Chinese ya Bapak Ibu ya. Banyak orang gak percaya saya orang Batak loh. Ya biarin aja. Teman-teman saya juga dulu waktu kerja itu. Kamu tuh orang Batak ini
marganya dibeli gitu, Bapak Ibu, gadungan. Iya, karena saya agak putih Bapak Ibu. Makanya orang kadang-kadang ragu. Makanya kalau saya ke Glodok, itu yang penjualnya itu langsung bahasa Cina kepada saya Bapak Ibu. Iya, 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 karena dipikir saya itulah. Oke Bapak Ibu. Iya. Ya, ya Bapak Ibu. Jadi pada bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17. Saudara, di Alkitab itu tidak ada kebetulan. Semuanya itu ada rencana Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada dinyatakan bulan ke-7 pada hari ke sini, saudara harus melihat ada apa pada bulan ke-7 pada hari ke-17. Saudara tahu? Kata orang, ini kata orang ya, kata orang. Kata ahli-ahli Alkitab. Ini menjadi gambaran siapa? Tuhan Yesus. Terkandas di bukit Golgota. Dan mereka memperkirakan pada bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17. Seperti juga Batranu terkandas di punggung Ararat. Maka Tuhan Yesus tersalib di bukit Golgota. Iya gitu Bapak Ibu. Kata orang, kata orang. Jadi kata orang ya, saya nggak berani memastikan karena apa? Alkitab tidak menyebutkan. Jadi kalau Alkitab tidak menyebutkan, saya nggak berani memastikan. Tapi kalau ada ayatnya, saya sangat pasti 100%. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara juga gitu ya, ketika ada ayatnya, maka saudara bisa dengan yakin mengatakannya. Oke? Tapi kalau tidak ada dikatakan oleh Alkitab, iya, kayak itu kata orang. Jangan yakin Bapak Ibu ya. Jadi kata orang. Jadi sebagaimana Batranu terkandas di pegunungan Ararat pada bulan ke-7 pada hari ke-17, maka Tuhan Yesus juga tersalib di bukit Golgota pada bulan ke-7 pada hari yang ke-17. Oke? Jadi itu ada gambarannya. Karena juga Ararat itu ada gambarannya. Ararat tadi artinya apa? Saudara tahu? Arar. Bukan arar ya yang politikus PDIP. Arar. Arar Siahan. Arar siapa itu namanya? Sirait. Sirait. Betul. Arar Sirait ya. Bukan itu ya. Ya, bukan Arar Siahan juga ya. Ada juga Arar Siahan. Ya, oke. Jadi dulu ya pokoknya itu ya bukan arasian. Jadi arar artinya apa bahasa Ibrani? Artinya kutuk. Kutuk, arar artinya kutuk. Kalau ararat artinya apa? Kutuk dibalikkan, kutuk dibatalkan. Oke Bapak Ibu. Jadi gambarannya ketika Batra terkandas di gunung Ararat, maka itu gambaran kutuk dibalikkan. Kutuk dibatalkan. Sebagaimana juga Tuhan Yesus tersalib di bukit Golgota, kutuk dibalikkan. Awalnya salib itu artinya apa? Kutuk. Salib artinya kutuk Bapak Ibu. Oke, makanya ada ayat Galatia 3 ayat 13 dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Salib ini kutuk. Iya Bapak Ibu. Ya, jadi Yesus tersalib di bukit Golgota, maka itu punya arti kutuk dibalikkan. Jadi sekarang salib bukan artinya kutuk, tapi kutuk dibalikkan. Itulah sebabnya ada ayat yang berkata, pikulah salib. Ya, sangkal diri dan pikul salib. Bukan artinya kita memikul kutuk, bukan artinya kita memikul penderitaan, bukan artinya kita memikul kematian lagi. Karena salibnya sudah dibalikan Yesus. Ketika kutuk dibalikan, maka salib bukan lagi kutuk. Oke Bapak Ibu, tapi kemenangan. Makanya salib bagi orang Kristen menjadi gambaran kemenangan. Maka ketika Yesus berkata, pikulah salib, maka itu berarti kita tidak lagi memikul kutuk, tidak lagi memikul penderitaan, tidak lagi memikul kematian, tapi kita memikul kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari penyakit, saudara sembuh. Kemenangan dari apa? Bangkrut, saudara diberkati. Kemenangan dari apa?
Ya kutuk, saudara bebas dari kutuk. Kemenangan dari apa? Dari dosa. Saudara dibebaskan dari dosa. Jadi salib kita itu, salib kemenangan. Oke Bapak Ibu, kenapa? Karena Yesus telah membalikan salib. Bukan lagi kutuk, tapi menjadi kemenangan bagi kita yang ada di dalam Yesus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itu ya. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Haleluya. Jadi gitu. Coba kita lihat deh Galatia 3:13. Galatia 3:13. Nih saya bacakan Galatia 3:13. Jadi saya paling senang harus ada dasar ayat ya, supaya saya nggak dituduh sesat. Kalau ada yang menuduh saya sesat, dia yang sesat. Kenapa? Apa dasar dia ngomong? Amin Bapak Ibu. Kalau saya ada dasar ayat. Oke Bapak Ibu. Jadi itu ya. Nah, makanya saya paling aman itu kalau ada dasar ayatnya. Oke, nih saya bacakan Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu mendatangkan kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Jadi hukum Taurat itu mendatangkan kutuk, dan itu terlihat dari Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 4 menjanjikan jika kita setia mendengar dan melakukan hukum Taurat, maka Tuhan akan memberkati kita. Berkat akan mengejar kita. Bagus ya? Bagus. Ulangan 28 ayat 1 sampai 4. Sedangkan Ulangan 28 ayat 15 sampai seterusnya itu kutuk. Jika orang Israel gagal setia mendengar dan melakukan hukum Taurat, maka kutuk akan mengejar. Terkesan adil ya. Kalau bisa melakukan diberkati, kalau gagal dikutuk. Kesannya adil ya. Benar nggak Bapak Ibu? Kesannya adil. Tapi itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena hukum Taurat itu sempurna. Standar kebenaran, standar kekudusan Allah. Sedangkan manusia yang mengerjakannya tidak sempurna. Di bawah sempurna. Makanya kalau sarjana, buat skripsi, buat tesis, buat disertasi, selalu kata pendahulunya berkata, ya seperti gading yang ada retaknya, maka tulisan ini juga tidak sempurna, ada kesalahannya. Mohon kritik yang membangun. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, jadi para sarjana, para master, para doktor juga menyatakan diri mereka tidak sempurna. Seperti gading yang ada retaknya. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi manusia itu tidak sempurna. Lah diwajibkan melakukan hukum Taurat yang sempurna. Ya pasti gagalnya Bapak Ibu. Itulah sebabnya yang terjadi pada manusia bukan Ulangan 28 ayat 1 sampai 4 berkat, tapi Ulangan 28 ayat 15 sampai seterusnya kutuk. Itulah sebabnya hukum Taurat mendatangkan kutuk. Tapi puji Tuhan, Yesus mati dari kayu salib, mati pada inti hukum Taurat, agar hari ini kita yang gagal melakukan hukum Taurat, yang hidup dalam kutuk, ditebus Yesus dari segala kutuk. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Jadi salib ini inti dari hukum Taurat ya. Ya, salib ini inti dari hukum Taurat. Kok bisa sih Pak salib inti dari hukum Taurat? Iya. Hukum Taurat ada berapa? Ada 10. Kalau 10 hukum Taurat dirangkum, muncul 2 hukum. Hukum apa? Hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa dan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau 2 hukum kasih dirangkum lagi, muncul 1 kata. Apa? Salib. Kenapa bisa Pak muncul salib Pak? Iya. Coba saudara lihat salib saya ini. Terdiri dari 2 tiang ya, yang vertikal sama yang horizontal. Benar enggak? Nah yang vertikal inilah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Sedangkan yang horizontal inilah mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Setelah itu, oh gitu toh Pak. Iya dek.
Ya, jadi makanya Yesus mati di atas kayu salib untuk menggenapi hukum Taurat. Iya, Bapak Ibu. Iya. Kenapa Yesus harus menggenapi hukum Taurat? Karena tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat. Sehingga ketika manusia berusaha hidup di dalam hukum Taurat, maka manusia otomatis hidup di dalam kutuk. Tapi lewat kematian Yesus di atas kayu salib, Yesus menggenapi hukum Taurat. Sehingga bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita beroleh kebenaran. Amin. Iya, kita jadi benar. Jadi benarnya kita bukan dengan melakukan Taurat, tapi dengan percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Kok bisa sih Pak? Kok enak benar Pak? Iya, kok enak benar Pak? Dengan percaya kita langsung benar. Kalau tetangga sebelah, benar dengan berbuat. Iya, kok bisa? Ya, saya sering kali contoh ketika saudara ditraktir makan. Iya Bapak Ibu. Kalau saudara makan di restoran, saudara harus bayar kan? Pasti harus, kalau nggak benjol sama satpam Bapak Ibu. Benar nggak Bapak Ibu? Benar kan? Iya kan? Jadi saudara makan harus bayar. Tapi ada kondisi saudara tidak bayar kalau ada yang traktir. Misalkan ketika saudara makan di suatu restoran, di situ juga ada teman saudara yang makan. Lalu teman itu selesai duluan, dia datang ke kasir, berkata, berapa makanan saya Pak Kasir? Segini. Nih saya bayar. Tiba-tiba dia ngelihat saudara lagi makan. Ya, 3 piring lagi itu Bapak Ibu ya. Mungkin baru puasa 40 hari, 40 malam. Amin. Lalu saudara berkata, itu yang pojok itu, yang ganteng itu saya bayari, saya kenal dia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, lalu tiba dia rupanya buru-buru nggak sempat ngasih tahu saudara udah dibayari, dia pergi cepat-cepat. Lalu tiba giliran saudara selesai makan, saudara juga harus datang ke kasir untuk bayar. Benar nggak Bapak Ibu? Lalu Pak kasirnya berkata, tadi ada teman Bapak bayari makanan. Lalu ada 2 reaksi saudara. Apa reaksinya? Pertama, saudara percaya, saudara sudah ditraktir teman saudara. Yang kedua, saudara tidak percaya, maka saudara keluarkan dompet saudara membayar makanan. Benar nggak Bapak? Ada 2 kan? Kalau saudara percaya, saudara cukup percaya, maka saudara bisa keluar, udah dibayari makanan. Benar nggak? Tapi kalau saudara tidak percaya, maka saudara harus membayar sendiri. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Orang Kristen percaya Yesus telah disalibkan, membayar hutang dosa kita. Maka kita cukup percaya, maka kita dianggap Allah menjadi benar. Tapi bagi orang di luar sana yang tidak percaya Yesus, maka mereka harus membayar dengan perbuatan mereka untuk benar di hadapan Allah. Paham Bapak Ibu? Nah itulah yang terjadi. Jadi kita hari ini benar dengan cukup percaya. Oke? Karena apa? Yesus telah membayar utang dosa kita. Bagian kita cukup percaya. Paham Bapak Ibu? Iya kan dibayar lunas kan? Iya, ada ayat berkata Yesus telah membayar lunas kan? Udah, bagian kita percaya. Udah cukup. Tapi kalau orang lain yang gak percaya Yesus, ya harus membayar dengan perbuatannya. Kalau itu tuh pinter kita ya. Pinter ya. Itu. Jadi sebenarnya orang Kristen inilah orang paling pintar di dunia Bapak Ibu ya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi kita cukup percaya ya Bapak Ibu ya. Nah pada saat kemudian air bah sekian lama terjadi. Kemudian Nuh mengeluarkan burung. Burung apa pertama kali dilepaskan oleh Nuh? Burung gagak. Saudara tahu burung gagak? Ya. Itu bagi orang Israel burung terkutuk. Karena apa? Makannya makan bangke. Gitu Bapak Ibu. Jadi termasuk burung yang terkutuk. Tapi justru burung terkutuk ini yang dilepaskan pertama kali oleh Nuh untuk mengecek apakah air bah itu sudah surut. Amin Bapak Ibu. Ya, burung terkutuk. Awalnya burung itu pulang pergi, Batera keluar terus gitu Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian enggak kembali lagi. Kenapa burung gagak itu tidak kembali lagi? Karena di situ sedang banyak mayat-mayat dan itu makanannya burung gagak. Itulah sebabnya burung gagak tidak kembali. Ngapain dia kembali? Makanannya banyak. Benar enggak Bapak Ibu? Iya kan? Sedangkan di Batera Nuh ada bangkai enggak?
Nggak ada kan. Jadi nggak ada makanannya kan. Makanya awalnya pulang pergi, burung gagak itu kemudian tidak kembali lagi. Kenapa? Karena burung gagak itu telah menemukan banyak makanannya, banyak bangkai-bangkai. Amin. Lalu yang kedua, burung apa? Merpati. Nah, merpati itu seringkali digambarkan Roh Kudus. Kalau burung gagak itu gambaran setan. Oke, Bapak Ibu, ya. Oke, ya, Roh Kudus. Lalu ketika burung merpati itu dilepaskan, apa yang terjadi? Hah, Bapak Ibu? Kembali lagi, selalu kembali. Kenapa? Karena burung merpati itu burung bersih. Bangkai-bangkai bukan makanannya. Itulah sebabnya burung merpati terus kembali kepada Nuh. Enggak kembali lagi, selalu kembali. Kenapa? Karena bangkai-bangkai bukan tempat dia hinggap, bukan makanannya. Ya, dan itu gambaran apa bagi kita Bapak Ibu? Gambaran apa bagi kita? Gambaran bagi orang Kristen, kalau saudara masih terikat akan kutuk-kutuk, maka Roh Kudus tidak akan turun atas hidup saudara. Karena Roh Kudus tidak akan hinggap pada saudara yang masih najis tralala. Harus dilepaskan dulu. Harus dilepaskan dulu dari kutuk. Itulah sebabnya orang Kristen harus lebih dulu mengalami pelepasan dari kutuk-kutuk. Agar dia mengalami turunnya Roh Kudus. Agar dia bisa mengalami jadi bait Roh Kudus. Amin. Kalau belum kita dilepaskan dari kutuk-kutuk, Roh Kudus tidak akan turun kepada kita. Seperti juga burung merpati tidak akan hinggap di tempat yang najis. Oke. Lalu pelepasannya lewat apa Pak? Lewat perjamuan kudus. Itulah sebabnya kalau saudara masih nyimpan jimat-jimat atau masih terikat akan janji-janji dukun-dukun, santet, pelet, guna-guna apapun namanya itu, saudara harus dilepaskan. Atau megang jimat-jimat harus dilepaskan, harus dibakar, harus dibuang. Amin Bapak Ibu. Iya, dan sarana yang paling kuat adalah perjamuan kudus. Jadi banyak di luar sana ada konseling pelepasan. Ya, kalau cuma sekedar ditengking-tengking gitu Bapak Ibu. Keluar, keluar. Dari mana kamu berasal? Lalu kadang-kadang jemaatnya berkata, dari lift Pak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya setan dalam dirinya dari mana? Oke Bapak Ibu, iya kan? Jadi bukan masalah tenggang-tengking, tekang-teking ya Bapak Ibu ya. Tapi saudara harus dilepaskan dengan kuasa Tuhan dan itulah perjamuan kudus. Oke, sama juga dengan kalau ada rumah yang sempat ada setannya, ya pernah cerita di Pondok Indah gitu ya Bapak Ibu. Ada rumah yang ada setannya. Mungkin sebelumnya ada kematian yang tidak wajar di rumah itu. Kematian tidak wajar ya, bukan asal kematian. Kematian yang tidak wajar. Kalau kematian biasa, mungkin opungnya, neneknya, kakeknya mati tua, itu mah biasa. Benar ya, biasa. Tapi kalau mati bunuh diri, mati gantung diri, itu yang nggak biasa. Maka itu seringkali setan masih ada di rumah itu. Lalu cara pelepasannya, rumah itu membersihkannya bagaimana? Lakukan saja perjamuan kudus. Oke, maka rumah itu menjadi bersih. Oke, iya cukup perjamuan kudus. Maka ketika kita menyatakan kita perjamuan kudus, maka itu menyatakan kematian Yesus telah membayar kutuk-kutuk, maka setan akan pergi dari rumah itu. Gampang ya? Iya, kalau saudara ada sedikit uang, beli aja kalau ada rumah yang ada setannya, ada hantunya ya. Ya, apalagi di Pondok Indah, woi mantap itu. Pasti harganya miring. Jadi saudara bisa beli rumah harga Bekasi, dapat rumah Pondok Indah, kan lumayan kan? Iya kan lumayan kan? Rumah Pondok Indah harga Bekasi, wih mantap itu Bapak Ibu ya. Iya, setan tinggal perjamuan kudus saja, selesai urusan. Amin. Jadi harus dilepaskan dulu dari segala kutuk, itulah lewat perjamuan kudus supaya kita bisa mengalami turunnya Roh Kudus. Amin. Seperti juga burung merpati tidak akan hinggap pada tempat yang banyak mayatnya, banyak kematiannya, maka kembali ke Nuh. Oke, Bapak Ibu? Ya. Kapan Yesus meninggal, Bapak Ibu? Jam berapa?
Ya, jam 3 ya, jam 3 petang ya, atau jam 3 sore. Ya, jam 3 sore ya. Coba kita lihat. Matius 27 ayat 46 dan 50. Satu ayat lagi kita selesai. Oh enggak, ternyata masih banyak. Satu lembar lagi. Matius 26. Iya, kalau khotbah itu saya senang gitu ya Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang lama juga nggak kerasa ya. Iya, kaki saya tiba-tiba dikuatkan Tuhan. Tapi kalau di tempat duduk, satu lagu juga ada pegal saya Bapak. Makanya habis lagu betapa indahnya saya duduk, jemaat kadang-kadang ngikuti gitu. Ya. Ya, Matius 27 ayat 46 dan 50 ya. Nih saya bacain ya Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu ayat 50 nanti ya, saya 46. Saya baca. Kira-kira jam 3 berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Oke Bapak Ibu. Ayat 50 Bapak Ibu. Jadi Yesus meninggal jam 3. Dan saudara tahu, burung merpati tadi pada masa Nuh kembalinya di waktu petang. Nah, dan yang luar biasa, pada saat merpati itu kembali, di paruhnya ada selai daun zaitun. Ya, itu menunjukkan apa? Air bah telah surut, dan itu juga punya arti murka Allah atas dunia ini telah surut. Jadi Allah telah berdamai, tidak lagi murka atas manusia. Itulah sebabnya ya simbol merpati dengan daun zaitun di paruhnya menjadi simbol perdamaian dunia. Karena itulah kalau saudara lihat di PBB, simbol perdamaian dunia adalah merpati dengan daun zaitun di paruhnya. Itu sebenarnya mengambil kisah dari Nuh. Burung merpati kembali pada sore hari dengan selai daun zaitun di paruhnya. Dan diperkirakan kembalinya burung merpati Bapak Ibu jam 3 sore ini menjadi gambaran Tuhan Yesus meninggal jam 3 sore. Dan pada saat Tuhan Yesus meninggal jam 3 sore, di saat itulah terjadi perdamaian antara Allah dan manusia. Lihat itu luar biasa ya, luar biasa kan? Tuh. Jadi apa yang terjadi pada perjanjian lama itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Oke, Bapak Ibu, luar biasa kan? Luar biasa. Iya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Dan ketika Nuh kemudian keluar dari Bahtera, dia memberikan persembahan hewan-hewan yang tidak haram. Maka ketika Nuh memberikan korban persembahan, persembahan itu harum di hadapan Allah. Dan lewat persembahan Nuh itulah kemudian Allah berjanji tidak akan murka lagi atas dunia. Oke, luar biasa ya. Luar biasa. Iya Bapak Ibu. Dan Allah berjanji tidak akan lagi mendatangkan air bah atas dunia. Itulah sebabnya film 2012 terjadi bencana alam kebanjiran atas dunia itu tidak sesuai dengan Alkitab. Tahun 2012 kan ada film ya Bapak Ibu ya, banjir dunia itu tidak sesuai Alkitab ya. Kenapa? Karena Allah telah berjanji tidak akan mendatangkan lagi air bah atas dunia. Oke, jadi itu ngarang-ngarang aja orang Bapak Ibu. Jadi tanda bahwa Allah tidak lagi mendatangkan air bah itu adalah mendatangkan pelangi. Kita tutup dengan ayat Kejadian 9 ayat 13. Luar biasa.
Pelangi. Zaman dulu sekolah minggu ada lagu pelangi ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Yang tahu itu kelihatan umurnya Bapak Ibu ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emangnya kenapa kalau ketahuan umur? Ya Bapak Ibu ya. Iya istri saya bilang ketika hari Minggu saya tanya umur seorang jemaat, jangan tanya-tanya umur. Iya, orang bisa tersinggung. Iya. Kalau cewek ditanya umur memang kadang-kadang tersinggung ya. Tapi kalau cowok mah biasa aja gitu ya Bapak Ibu ya, biasa aja. Iya kan? Iya. Iya kan? Kadang-kadang cewek itu lebih sensi ya, lebih sensitif ya. Tanya umur, emangnya apa nanya-nanya? Emang saya udah tua? Gitu ya kan kadang-kadang ujungnya udah langsung dugaannya enggak gitu ya Ibu ya. Apa nanya? Emang saya kelihatan muda? Kalau kelihatan muda, itu bagus itu. Kadang-kadang cewek senang ya. Ya enggak Bapak Ibu? Iya dong, umur 30 dibilang 17 tahun kan senang. Amin Bapak Ibu. Ya. Ya kalau cewek kalau ulang tahun udah ke 30 kan kadang-kadang rada sungkan ya, ketahuan umurnya gitu ya Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya. Kalau cowok mah biasa aja. Kayak saya lah. Umur Pak Hari berapa Pak? 61. Tapi nggak ketahuan ya Bapak Ibu ya. 61. Weh. Orang pikir saya 30 tahun. Weh. Setengah ya. Setengahnya. Iya benar saya 61 tahun. Saya lahir Desember 65 ya gitu Bapak Ibu ya. Udah tua ya. Udah kakek-kakek gitu Bapak Ibu. 61 tahun. Kalau Ibu Gembala 60 tahun. Ya cuma beda 1 tahun dengan saya ya. Tapi kalau saudara lihat mukanya ya baby face ya. Ya nggak ketahuan dia umur udah 60 tahun. Iya udah 60. Kita itu ya luar biasa. Nggak ketahuan saya 61 tahun kan? Udah kakek-kakek loh saya. Iya. Iya. Bahkan terhadap adik saya juga, adik saya. Iya, adik saya. Dipikir saya ini orang pikir saya ini adik dari adik saya. Iya. Kenapa? Ya rupanya mukanya adik saya lebih boros gitu Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan lah. Ya, saya 61 tahun ya. Iya. Tapi yang luar biasa itu mama saya. Mama saya 85 tahun. Iya. Ketika fotonya saya tunjukkan ke teman-teman alumni ITB saya. Ada teman cewek bilang, "Wih, mama kamu muda banget. Kayak umur 50 tahun." Masa lebih muda dari saya? Saya kan anaknya harusnya lebih tua dari saya dong. Kalau dia bilang 70 tahun, masih wajar. Saya kan 61 tahun, jadi lebih muda dari mama saya. Malah 50, lebih muda dari saya. Kan aneh itu. Nggak tahu dia ngomongnya. Tapi dia ngotot. Enggak ya, bilang 50. Padahal saya bilang, mana mungkin itu mama saya. Tapi dia ngotot, iya pokoknya saya ngeliatnya gitu. Ya udahlah terserah kamu. Jadi tinggal saya tanya nomor sepatu kamu berapa. Mau saya kasih hadiah gitu ya. Ya udahlah. Oke, ya. Coba kejadian 9 ayat 13. Kejadian 9 ayat 13 ya. Ya, kejadian 9 ayat 13. Nih saya bacakan. Busurku. Ini terjemahan juga kurang pas ya. Sebut aja pelangi. Bahasa Inggris lebih tepat. Apa? Rainbow. Rain artinya hujan. Bow artinya busur. Jadi busurnya hujan. Jadi agak-agak lebih tepat ya dibandingkan busur doang. Busur emangnya busur panah kan. Bapak Ibu ya.
Ya, baca, saya baca lagi. Busurku, ku taruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ya, jadi pelangi ditaruh Tuhan di awan. Amin Bapak Ibu? Iya, iya. Nah, sebenarnya ketika Tuhan Yesus juga mati di atas kayu salib itu terjadi pelangi loh Bapak Ibu. Memang Alkitab tidak mengatakannya gitu ya. Tapi dugaan. Karena pada saat Yesus disalibkan, terjadi kegelapan. Berapa lama kegelapan? 3 jam. Dari jam 12 sampai jam 3. Benar ya Bapak Ibu? Ya 3 jam. Terjadi kegelapan. Banyak pendeta, termasuk juga gembala sidang saya dulu, berkata kegelapan itu adalah pelangi, gerhana matahari. Gerhana matahari. Ya gitu Bapak Ibu. Tapi saya nggak setuju. Beberapa waktu lalu tiba-tiba kayak Tuhan memberikan saya hikmat. Itu bukan gerhana. Itu awan yang gelap. Iya. Dari jam 12 sampai jam 3. Lalu kalau habis awan biasanya terjadi apa? Hujan. Lalu kalau terjadi hujan pada siang hari terjadi pelangi. Kok bisa Pak pada saat hujan tengah hari terjadi pelangi? Karena air hujan itu seperti cermin. Maka ketika cermin kena sinar matahari, maka dia akan membentuk pelangi. Gak percaya? Lihat aja ketika hujan tengah hari. Saudara akan melihat pelangi di langit. Iya. Gak percaya lagi saudara buat prisma dari kaca. Saudara tetesi air, saudara sinarkan dengan sinar matahari. Maka akan terjadi pelangi. Oke, dan pelangi menjadi tanda Allah tidak murka lagi kepada manusia. Sama seperti juga ketika air bah selesai, maka pelangi menjadi tanda Allah tidak murka lagi atas dunia. Maka ketika Yesus mati di atas kayu salib, Allah tidak lagi murka atas dunia karena Yesus telah menanggung dosa dan menanggung hukuman dosa di dalam dirinya. Amin Bapak Ibu, itu dia. Jadi, jadi masuk akal. Oke Bapak Ibu. Nah, saya simpulkan khotbah ini. Kesimpulan, Nuh dan keluarganya selamat karena mereka ada di dalam bahtera. Hal yang sama juga kita orang Kristen dan keluarga kita akan selamat ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.